Itu yang bikin stres karena kita tidak belajar untuk meletakkan otak itu. Kalau ini otak atas sadar diletakkan, kita bisa melihat segala sesuatu tanpa prejudis, dan itu akan membawa kita pada tingkat kesadaran yang berbeda. Saya sangat setuju. Dan Oke, Bos. Iya, oke, iya. Siap. silakan, Pak. Iya. Iya, tadi menarik sekali tuh masalah awareness ya, kesadaran. Kesadaran. Kita tuh emang karena kan dalam manusia tuh punya kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Nah, kadang-kadang kalau kecerdasan emosional itu mendominasi rasionalnya, itu kadang-kadang kita bisa lepas dari awareness tadi yang dibilang tadi. Seperti contohnya adalah misalnya kita yang paling bahaya tuh kalau kita tidak sadar kalau kita sedang marah atau kita tidak sadar kalau kita sedang sedih gitu ya. Oke. Itu dua hal yang sering terjadi sama kita. Sehingga kadang-kadang kalau kita marah tuh jadi nggak terkontrol, sedih pun nggak terkontrol gitu ya, karena kita tidak awareness itu tidak ada. Nah, poin tertinggi dari awareness itu adalah observe something without evaluating it. Itu adalah kesadaran yang paling tinggi. Itu apakah benar seperti itu ya, Mas? Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Oke, observe something without evaluating. Oke, silakan Mas Abrang untuk direspon. Saya in way setuju itu. Karena kalau dalam pemahaman saya ada yang saya sebut sebagai kesadaran sutradara. Kesadaran sutradara mengobservasi, melihat sesuatu secara berjoget tanpa kita ikut terlibat. Evaluating tadi kan kita mengimpus belief system kita kepada apa yang kita amati. Kita mengevaluasi ini benar apa salah, pas atau enggak, dan segala macam itu kan kita terlimit pada belief system yang apakah benar kita bangun sendiri atau cuma adopsi dari orang lain, mengimpus pada sebuah kejadian. Salah satu tingkat kesadaran objektif itu nomor satu, memang saya sangat setuju itu, bahwa mengamati tanpa ada prejudis, kamunya tidak ada, mengamati memang hanya mengamati, that's it. Nanti akan, karena gini, ini penelitian juga, dalam 1 detik yang ditangkap oleh atas sadar itu sekitar 50 bit, sementara yang ditangkap oleh bawah sadar itu 11 juta bit. Sorry Mas, diulang tadi agak putus. 1 detik 50 bit, itu sadar? Sadar. Yang ditangkap oleh bawah sadar itu 11 juta bit. Oke. Bedanya sangat-sangat jauh. Padahal pada sebuah persepsi kita menggunakan atas sadar dan bawah sadar. Kalau kita tidak menggunakan, kalau kita men-silence kesadaran, maksudnya yang atas sadarnya, kita diemin dulu, kita nggak usah evaluasi apa-apa, kita mengamati dengan semua being kita. Itu memberi kesempatan untuk bawah sadar punya usul juga yang bisa kita dengarkan di atas sadar. Kita bisa mendapat insight-insight yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Oke. Kita bisa mendapat sinyal-sinyal yang tidak kita dapatkan sebelumnya karena mendiamkan cerewetnya ini loh. Ini kan otak monyet ini kan cerewetnya luar biasa ini. Sampai, kami 30.000 kali ngomong Allah, Allah, Allah. Itu ngasih kerjaan otak monyetnya agar ngurusin ngitung itu tadi, udah nggak mikir apa-apa tuh. Ini otak monyet itu sangat susah disuruh diem soalnya. Jangan mikir gajah belalainya 2 coba. Langsung keluar tuh di otaknya. Itu otak monyet sifatnya kayak gitu tuh, nggak bisa diem. Dan menurut sepemahaman saya hampir semua tuh, mau dari yogi, dari agama, meditasi, itu salah satu poin entry pointnya adalah bagaimana mengontrol atas sadar ini. Karena kita tidak biasa mengontrol atas sadar. Tangan kalau capek diletakkan, kaki kalau capek diletakkan, otak kalau capek itu nggak diletakkan. Itu yang bikin stres. Karena kita tidak belajar untuk meletakkan otak itu. Kalau ini otak atas sadar diletakkan, kita bisa melihat segala sesuatu tanpa prejudis, dan itu akan membawa kita pada tingkat kesadaran yang berbeda. Saya sangat setuju. Oke, itu keren sih. Meletakkan sejenak gitu ya. Jadi bawah sadar tuh 11 juta lebih dalam. Jadi kalau si sadarnya ini agak diistirahatkan, itu akan ada dapat sinyal yang lain gitu ya, kira-kira ya, Mas Abrang ya. Seperti permukaan tenang itu tadi.
Oke. Satu tetes saja kedengaran. Ada tetes gitu. Wah, keren banget. Thank you. Tadi penanya Mas siapa ya tadi Mas Dani juga. Terima kasih banyak Mas Dani. Kita ke penanya berikutnya, Bapak mungkin ini ya, Bapak atau Mas Syauki Mahmudi. Silakan. Syauki Mahmudi. Ya, halo Mas Sabrang. Ya, Halo silakan. Mas Sabu, makasih Ya. buat kesempatannya. Silakan, Ini Mas Sabrang nih, saya mau nanya terkait dengan kontraktual kita dengan Tuhan sebelum kita lahir. Sama kaitannya dengan surga dan neraka juga. Ada nggak sih? Saya menganggap bahwa surga dan neraka itu tuh akan dijatuhkan kepada orang-orang yang sudah memiliki pilihan atau sudah diberikan hidayah, ya kan? Ada nggak sih di dunia ini itu orang yang tidak diberikan pilihan ataupun hidayah, cuma diberikan peran? Ada mungkin perannya antagonis, gitu loh. Jadi, ya kan kita lihat nih, peran jahat itu kan sepertinya kita pengen peran itu tidak ada. Padahal perannya cukup signifikan untuk menumbuhkan, kan? Ya nggak sih? Yes. Menurut Mas Abraham gimana? Apakah setuju dengan itu? Soalnya saya curiga Hitler jangan-jangan masuk surga gitu. Gitu aja sih. Oke. Iya. Jadi ini kaitan pemeranan surga dan neraka dan si perjanjian tadi ya. Iya, Oke, gitu sih. thank you Mas. Thank you Mas. Oke, ini menarik sih, ini menarik. Oke, Mas Abrang boleh direspon silakan. Oke, saya akan merespon. Ini tadi ada yang komen mic-nya saya kurang besar, semoga sudah ini saya naikin tadi. Oke. Ini lagi-lagi jangan tersinggung dulu. Oke. Ini. Pertama, kalau ini harus dengan caveat ya, bahwa orang turun dengan peran tertentu, saya setuju. Tapi kita yang di dunia tidak bisa menilai itu dengan definitif. Kamu perannya apa? Ada yang peran buruk yang kamu anggap sebagai peran buruk ada, padahal dia cuma berperan, ya sangat mungkin, itu sangat mungkin. Dan saya melihat itu juga memang seperti itu. Iblis juga berperan kok. Aduh, oke, gitulah. Kalau ngetrack misalnya Dajjal, ngetrack ceritanya Dajjal kelihatan banget bahwa dia berperan. Dia tahu kapan masuk panggungnya, kelihatan kok. Jelas banget. Terus ini tadi saya curiga jangan-jangan Hitler masuk surga kan gitu. Ini mohon maaf saya agak belok sedikit karena ini ngomong surga neraka. Lagi-lagi ini saya tidak percaya bahwa bahwa Tuhan memasukkan manusia ke neraka. Saya percaya. Yang ada sepemahaman saya, manusia yang minta dimasukin ke neraka. Karena pengalaman sederhana saja gini. Masnya tadi misalnya Anda mohon maaf ya kalau ada ibu-ibu saya pakai contohnya yang agak nggak enak nih. Ini misalnya Mas tadi masih SMP nonton bokep di TV, terus bapaknya tahu betapa kehormatannya hilang dirinya. Anda dikasih pilihan, Anda digampar sekeras mungkin tapi kejadian itu hilang dari sejarah, atau tetap menanggung malu seumur hidup. Kalau saya diberi pilihan, saya mau digampar. Tapi selesai ya. Tapi selesai dah. Yes. Sekarang gini, kita hidup pada limitasi yang ada sekarang, limitasi pengetahuan. Kalau kita nanti mati, kita nanti kemudian connect lagi sama yang di balik hijab, pemahamannya lebar lagi, dan kita akan tahu betapa memalukan hidup kita, dan kita akan merasakan betapa tidak pantas kita ketemu Tuhan. Ya Allah, hidupku kayak gitu, ya Allah, kehormatanku di mana saya nggak pantas ketemu jenengan Tuhan. Saya minta digosok punggung saya agar kehormatan saya bisa kembali. Jadi menurut saya neraka itu bukan tempat hukuman, tapi tempat kasih sayang Tuhan memberi kesempatan kita untuk membayar kehilangan kehormatan. Oke. Jadi saya nggak percaya Tuhan menghukum, nggak ada gunanya Tuhan menghukum. Manusia mau nyembah atau tidak, kamu di Quran jelas kamu mau kafir ya kafir, terserah pilihanmu sendiri kok. Semua ada sebab akibat. Kalau nanti kita mati dan kita tahu perilaku kita itu sebenarnya menghilangkan kehormatan diri, sehingga kita tidak pantas menghadap Tuhan, pasti kita mencari cara gimana biar aku bisa pantas ngadepin Tuhan. Kita mungkin belum merasakan butuh itu karena kita masih pada limitasi, tapi nanti kita sudah terbuka lebar
drama ini dalam tanda petik lah, dan kamu kelihatan, kamu melakukan dramanya seperti itu, malu pasti. Saya minta digambar Tuhan, saya minta digoreng Tuhan, biar hilang ini apa namanya, malu saya terhadap kehormatan saya yang hilang. Kalau enggak, saya nggak pantas ketemu sampean. Saya milih digoreng daripada nggak bisa ketemu jenengan. Saya percaya seperti itu. Jadi surga dan neraka itu saya melihat dua-duanya kasih sayang Tuhan. Nggak ada hukuman tuh. Oke. Keren Mas. Keren banget sih, benar-benar. Jadi kita melihatnya itu bukan dari fairness-nya gitu ya. Tapi kita ngelihatnya dari sisi love-nya gitu, bahwa menyadari bahwa ya Tuhan untuk apa menghukum juga, benar juga gitu ya, dalam tanda petik. Justru dengan kesadaran itu kita akan membuat, ya maksudnya ada kesadaran yang lebih dalam untuk kita pahami bahwa bentuk kasih sayang Tuhan yang lain, gitulah kira-kira ya. Oke, thank you Mas Abrang, itu keren banget. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi mau Hitler tadi surga apa ya? Ya udah ya. Kota kamu tahu Hitler gimana sekarang? Gitu. Itu nanti kita bahas di episode yang akan datang aja Mas. Oke, thank you.